Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin mendapatkan rally yang lumayan kencang. Yang awalnya kita lihat Bitcoin berada di kurang lebih area range 60-an ribu dolar. Pada akhirnya kita kembali ke area 62 ribu dolar. Nah, menurut saya pribadi, volatilitas di minggu ini baru saja akan dimulai malam hari ini, teman-teman. Dan saya akan jelaskan kenapa. Dan kita bakal membahas tentunya dari segi price action, kira-kira update-nya seperti apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 2,28 triliun dolar atau naik sekitar 2,04%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat semuanya dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 9%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 9,66% menuju 0,1496 dolar. So, itu adalah untuk sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kenapa kita bisa expect akan ada volatilitas start dari mungkin malam hari ini? Pertama, kita melihat angka likuidasi itu mulai menebal lagi teman-teman. Oke, terlihat dari liquidation heat map di sini. Dalam 24 jam terakhir saja, kita kembali melihat ada tumpukan yang cukup banyak likuidasi baik di atas maupun di bawah harga Bitcoin sekarang. Tetapi, kalau misalnya kita mau bicara soal time frame yang lebih panjang, mungkin di 3 harian, di 1 mingguan, gitu ya. Untuk sementara ya, terutama di 1 minggu, kita melihat angka likuidasi itu jauh lebih tebal kalau misalnya kita lihat di atas. Walaupun di bawah itu juga cenderung lumayan besar ya teman-teman. Dan di 1 bulan juga kalian bisa melihat bahwa lebih banyak itu di atas. Tapi kalau untuk time frame kecil, 24 jam, kemudian 3 harian, kalian bisa melihat bahwa ada tumpukan yang cukup banyak nih di sekitaran area range ini. Nah, sehingga saya expect sebenarnya volatility malam hari ini itu bisa aja membuat pergerakan yang cukup zigzag gitu ya. Jadi tujuan utamanya ya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melikuidasi orang-orang ini. Jadi itu adalah hal pertama teman-teman yang menurut saya akan menyebabkan volatility start dari malam hari ini. Kita melihat sepertinya mulai banyak traders yang memposisikan dirinya sesuai dengan kehendak mereka menjelang data PPI, speech dari kakek Powell, dan juga data CPI besok malam. Nah, perlu saya ingatkan bahwa malam hari ini ada 2 teman-teman. PPI itu di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Fed Chair Powell speech itu di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sampai malam hari ini nanti kemungkinan kita tidak akan melihat volatility yang terlalu ekstrim. Barulah nanti ketika ada data PPI dan juga Fed Chair Powell speech, kita mungkin akan melihat pergerakan yang cukup masif. Apalagi jika ada statement dari kakek Powell yang di luar ekspektasi. Dan juga PPI sama. Kalau misalnya di luar ekspektasi, katakanlah forecastnya di sini 0,3, artinya ekspektasinya adalah terjadi kenaikan PPI dari 0,2 menjadi 0,3. Nah, yang mau kita lihat tentunya sebagai seorang investor adalah data PPI ini justru mengalami penurunan ya. Kita nggak mau melihat 0,3. Setidaknya stay di 0,2 atau lebih baik lagi kalau 0,1. Jika itu yang kita lihat, itu bisa menjadi semacam boost saya rasa untuk market. Tidak hanya di stock market Amerika Serikat, tapi juga cryptocurrency. Apalagi jika ada statement dari kakek Powell yang dovish. Atau setidaknya memberikan semacam kisi-kisi lah, clue. Bahwa mereka sekarang sudah start memikirkan rate cuts. Jika ada sesuatu yang mengarah ke arah tersebut, maka itu lagi-lagi akan bisa menjadi boost untuk Bitcoin dan juga stock market meroket ke atas. Gitu ya, jadi malam hari ini perlu kita pantau. Tetapi memang volatility yang menurut saya lebih besar nanti adalah di besok, di mana kita akan mendapatkan data CPI, Core Inflation Rate, dan juga Retail Sales. Nah, CPI dan juga Core Inflation Rate-nya keduanya diekspektasikan mengalami penurunan.
which is tentunya adalah berita yang baik. Dan semoga sesuai dengan ekspektasi. Atau kalau mau lebih bagus lagi, di luar ekspektasi, tapi penurunannya lebih signifikan. Misalnya Korea justru keluarnya 3,5, 3,4, CPI-nya misalnya keluar 3,3 atau 3,2. Nah, itu adalah skenario yang paling ideal menurut saya. Sebaliknya, teman-teman, kalau misalnya kita melihat data PPI, data CPI, itu semuanya masih menunjukkan tren peningkatan, maka dari situ kita bisa expect hal yang sebaliknya terjadi. Ada selling pressure kembali ke market, karena tentunya akan ada lagi wacana gitu ya. Bukan wacana sih, tapi mungkin perkiraan para analis bahwa kesempatan Fed untuk kembali menaikkan suku bunga itu mungkin kembali ada gitu. Karena data inflasi terlihat kembali mengalami tren kenaikan. Dan ini sudah terjadi selama beberapa waktu belakangan, teman-teman. 2 atau 3 kali terakhir kita melihat data CPI itu terus mengalami peningkatan. Kita mungkin bisa lihat historinya ya. Nah, di sini Januari itu diangkat 3,1, Februari 3,2, Maret 3,5. Dan kalau misalnya kali ini terus mengalami peningkatan, maka itu berarti sudah kurang lebih 3-4 bulan berturut-turut kita mengalami kenaikan. 3 bulan berturut-turut kita mengalami kenaikan, dan itu tentunya bukan berita yang baik. Karena berarti kita melihat sekarang sudah ada tren gitu ya, bahwa terus-menerus terjadi peningkatan dari inflasi. So, itu adalah beberapa hal, teman-teman, yang membuat saya merasa harusnya kita akan bisa melihat volatility start dari malam hari ini sampai besok setidaknya. Gitu ya. Tetapi, regardless, teman-teman, apapun yang terjadi, yang mau kita ketahui tentunya adalah spesifik mengenai Bitcoin. Bagaimana nih fundamentalnya? Apakah adopsi terus berlanjut? Apakah masih ada nih para pemain besar yang start mempunyai exposure terhadap Bitcoin? Jawabannya adalah iya. Beberapa hari terakhir, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang melaporkan bahwa mereka mempunyai exposure terhadap Bitcoin melalui spot Bitcoin ETF. Oke? Dan diantaranya, ini Truist Financial Corp has Bitcoin ETF exposure per SEC filings today, a top 10 US bank with $530 billion plus in assets. Jadi lagi-lagi, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat juga melaporkan mereka mempunyai exposure terhadap Bitcoin melalui spot Bitcoin ETF. Selain itu, Bank of Montreal atau Montreal, yang mana yang benar teman-teman? Bank of Montreal, kita sebut aja Bank of Montreal, juga mengumumkan bahwa mereka mempunyai juga spot Bitcoin ETF. Mereka juga udah punya exposure terhadap Bitcoin. Jadi rata-rata semua bank-bank besar di dunia, teman-teman, bukan di dunia sih, tapi mungkin di beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Kanada, dan lain seterusnya, itu telah mempunyai exposure terhadap Bitcoin melalui spot Bitcoin ETF. Jadi sekarang tidak hanya kita-kita yang sebagai retail yang mempunyai exposure, yang mau membeli Bitcoin, tapi ada institusi-institusi terbesar di dunia seperti BlackRock, Fidelity, dan kawan-kawan. Ada bank-bank besar seperti Bank of Montreal, JP Morgan, dan kawan-kawan. Ada juga perusahaan-perusahaan jumbo seperti MicroStrategy dan kawan-kawan juga mengumumkan mereka membeli Bitcoin. Ada juga negara yang terus membeli Bitcoin, seperti contohnya El Salvador, yang sudah mengumumkan bahwa mereka per harinya akan membeli 1 Bitcoin. Jadi masih kurang apa lagi, teman-teman? Jadi apalagi alasan kalian harus merasa takut untuk nge-hold Bitcoin long term? In the short term, oke, kita masih bisa aja misalnya drop ke 50, 52. Kalau ditanya kemungkinannya ada nggak kok? Ada aja gitu ya. Tapi apa yang mengubah gitu? Apa yang berubah? Tidak ada yang berubah secara fundamental untuk Bitcoin. Hanya harganya saja yang menurun. Dan itu justru menurut saya pribadi, kalau memang kita drop sampai ke area tersebut, adalah peluang untuk membeli dengan harga yang jauh lebih murah. Oke, jadi untuk sementara teman-teman, semuanya mengarah ke arah yang positif. Walaupun saya memang tahu bahwa beberapa waktu belakangan kita tidak melihat ada sesuatu yang sangat menarik dari segi price action atau harga Bitcoin, tapi yang terjadi di belakang layar itu semuanya mengarah ke arah yang positif. Itu yang paling penting. Sama juga kalau kalian membeli saham, yang kalian harusnya perhatikan terus-menerus, yang harusnya kalian analisa
evaluasi secara berkala itu bukan harga sahamnya, tetapi penjualan perusahaan tersebut bagaimana, profitnya bagaimana, ya kan? Kemudian cost-nya apakah bisa di-cut? Kemudian apakah ada lagi pangsa pasar baru yang bisa diambil? Dan seterusnya. Itu pertanyaan yang harus kalian fokuskan kalau kalian bicara investor atau investasi. Beda kalau trading ya. Kalau trading ya kalian mungkin lebih berfokus ke price action-nya atau pergerakan harganya lah gitu ya. Tapi kalau kalian bicara soal investasi, harusnya time frame kalian itu panjang, bertahun-tahun ke depan, dan selama semuanya mengarah ke arah yang positif yang terjadi di belakang layar, harusnya kalian bakalan tenang-tenang aja gitu. Dan saya secara pribadi tidak panikan sama sekali. Sekalipun Bitcoin bakalan drop ke 50-52, saya cukup yakin itu hanya untuk sementara, dan cepat atau lambat Bitcoin bakalan kembali ke area all time high yang baru. Begitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, saya pengen remind bahwa jangan sampai lupa untuk ikutan launchpad dari Bybit, terutama untuk teman-teman yang telah berhasil mendaftar di Bybit dengan link yang ada di kolom description box di bawah, karena mereka bisa subscription-nya menggunakan MNT dan juga USDT gitu ya. Dan di sini subscription-nya akan start kurang lebih 22 jam lagi. Kemudian di sini kalau kalian ikutan launchpad-nya, rata-rata return-nya itu 645%, teman-teman. Jadi uang gratis gitu. Jangan sampai kalian ketinggalan. Dan saya sudah sampaikan juga bahwa secara random saya akan melakukan undian berhadiah Rp500.000. Terkhusus untuk teman-teman yang sudah mendaftar di Bybit dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, dan yang aktif trading selama 24 jam ke belakang. Jadi kalau misalnya hari ini saya undi, berarti saya lihat datanya 24 jam ke belakang. Siapa yang ada volume tradingnya, itu yang saya masukkan di sini. Oke, sekarang kita bakalan undi lagi. Oke, sepertinya kita sudah ketemu dengan winnernya, yaitu adalah UID 1047162. 1047162 sebagai winner untuk kali ini. Masa klaimnya itu 48 jam dari sekarang, teman-teman. Jadi maksimal kalau misalnya 48 jam dari sekarang user ID ini tidak ngeklaim hadiahnya, maka ini akan dihanguskan dan saya akan cari pemenang yang baru. Nah, kalau yang merasa merupakan user ID 1047162, silakan komentar di kolom komentar di bawah beserta ID Telegram kalian. Nanti saya akan chat dan kalian tinggal buktikan bahwa ini benar ada user ID kalian, dan kalian akan mendapatkan hadiah Rp500.000 dari saya pribadi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik juga untuk mengikuti berbagai giveaway dan juga kelebihan-kelebihan fitur dari Bybit yang pengen kalian manfaatkan, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Oke? So, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. Nah, teman-teman, inilah alasan kenapa di video kemarin saya sampaikan bahwa saya secara pribadi melihat ini memang adalah potensi bear flag, gitu ya. Tetapi saya sampaikan, saya sangat tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan short di sini. Kenapa? Karena kita kebetulan membentuk bear flag-nya di area support. Kalau teman-teman yang menonton video kemarin harusnya tahu dan tidak terjebak ya dengan trade di sini. Nah, pada akhirnya kita justru breakout. Dan saya sampaikan di video kemarin bahwa saya tidak expect akan ada pergerakan yang terlalu masif. Adapun pergerakan itu hanya akan range 60-62 ribu. Oke lah, kita sempat pierce di atas 63 ribu, tapi itu hanya untuk sejenak dan kita kembali consolidate di sekitaran area ini. So, outlook kita di minggu kemarin itu sebenarnya sudah play out, teman-teman, bahwa memang saya expect kita akan mengalami konsolidasi selama kurang lebih 1 mingguan. Dan itulah yang persis terjadi. Kita konsolidasi dari tanggal 6 Mei kemarin sampai sekarang kurang lebih 14 Mei. Lebih dari seminggu kita konsolidasi. So, itu sudah sesuai dengan yang kita expect sebenarnya. Nah, pertanyaan berikutnya yang mungkin muncul adalah, sekarang Bitcoin sedang mencoba membentuk pattern apa? Nah, itu kan yang mungkin sedang kita terka sekarang. Nah, untuk sementara sebenarnya saya harus katakan belum terlalu jelas apa yang sedang dicoba bentuk oleh Bitcoin. Tetapi dengan adanya pergerakan sementara yang mulai start mengerucut, maka saya bisa start untuk expect bahwa ada potensi pembentukan symmetrical triangle di sini.
Nah, symmetrical triangle ini menurut saya masih sangat prematur ya teman-teman. Kenapa? Karena titik sentuhnya itu masih belum terlalu banyak. Oke, baru tervalidasi kalau ada 2 ekstra sentuhan menurut saya. Kalau kembali ada rebound seperti ini, itu baru memvalidasi menurut saya symmetrical triangle-nya. Tetapi kalau nantinya teman-teman kita membuat ada satu lagi push ke atas, dan kemudian baru start untuk mendapatkan koreksi lagi, dan kemudian baru mulai mengerucut, nah berarti yang benar adalah tetap symmetrical triangle, tetapi bentukannya seperti ini. Ini. Ya kan? Intinya adalah saya masih mau melihat beberapa titik sentuh lebih banyak daripada yang kita lihat sekarang. Tapi untuk sementara, menurut saya chance-nya cukup besar kita membentuk symmetrical triangle. Oke, dan saya rasa mungkin kita baru akan mendapatkan breakout-nya dalam beberapa hari ke depan. Kalau memang benar symmetrical triangle. Kecuali ya teman-teman, kecuali data PPI, CPI, dan juga speech dari kakek Powell itu semuanya, ketiganya itu mendukung market untuk rally, maka kita bisa mendapatkan rally jauh lebih cepat daripada perkiraan. Tapi kalau dari segi pure price action saja, kita masih bisa mengalami konsolidasi selama beberapa hari ke depan. Mungkin sampai 17-18 Mei, baru pada akhirnya kita breakout. Gitu ya. Tapi teman-teman, karena kita mendapatkan ada data yang cukup penting hari ini dan juga besok, maka sebenarnya ekspektasi saya adalah akan ada volatility. Volatility itu tidak berarti bahwa kita langsung akan seperti ini ya teman-teman. Langsung meroket seperti ini. Bukan ini yang dimaksud dengan volatility. Oke? Bukan ini juga yang dimaksud dengan volatility. Volatility itu bisa banyak macamnya. Volatilitas itu hanya berarti pergerakan harganya itu cepat teman-teman. Bisa aja cepat ke atas, bisa cepat ke bawah, tapi cepatnya juga bisa dalam bentuk range seperti ini. Jadi harus dipahami ya teman-teman, namanya volatilitas itu bukan berarti kita akan meroket atau ngedam parah, tapi bisa hanya aja berarti kita akan mendapatkan pergerakan zigzag seperti ini. Ini juga namanya volatil gitu teman-teman. Ya kan? Jadi untuk sementara, saya pribadi belum ada menemukan setup baru untuk Bitcoin. Saya harus jujur mengatakan itu. Karena bagi saya ini masih adalah gray area ya teman-teman. Belum ada setup yang menurut saya akan menghasilkan risk to ratio yang baik. Terkecuali kita kemudian start untuk membentuk beberapa sentuhan lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Membentuk symmetrical triangle. Ketika kita breakout, kemudian ada continuation pattern kecil di time frame mungkin 1 hour atau 15 menit, itu akan saya manfaatkan untuk kembali masuk. Nah, sebelum hal tersebut terjadi, saya akan lebih memilih untuk stay away from the market terlebih dahulu. Belum lagi kita melihat angka likuidasi yang cukup besar ya, di atas maupun di bawah area range kita sekarang. Jadi kita bisa expect ada pergerakan zigzag seperti ini. Terutama nanti malam kita juga akan melihat ada speech dari kakek Powell dan juga data PPI yang bisa dijadikan alasan oleh market maker untuk membuat pergerakan seperti itu. Gitu ya, jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini teman-teman. Jangan terburu-buru untuk kembali masuk ke market. Intinya sekarang menurut saya pribadi kita masih berada di gray area. Biarkan saja dulu Bitcoin bergerak sesuai dengan kehendak dia. Berikan kita clue yang lebih lanjut tentang apa yang dia pengen lakukan berikutnya. Baru kalau misalnya sudah cukup jelas, sudah ada setupnya, baru kita kembali masuk. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.